Hello everyone, here we are group 2. We will a little material about the subjunctive. The group 2 consists of 6 people, namely myself, Rizky Amalia Ramadanti, dan Alex Pratama Situmorang, Miki Wahyudi, Filda Rahmawati, Sumiati, and Les Soninofita. Nah, di sini saya adalah orang pertama yang akan menjelaskan materi mengenai subjunctive ini. And first, I will explain about the definition of subjunctive. The subjunctive in English is a simple form of the verb when it is used after several verbs to indicate someone wants someone else to do something. The words that must always appear in a subjunctive sentence. Nah, kata-kata yang akan sering muncul di dalam subjunctive ini itu biasanya adalah kata-kata that. Verbs that are usually used in the subjunctive form are usually in the form of infinitive or suggestion. Nah, kata-kata kerja yang akan sering muncul atau yang biasanya digunakan di dalam subjunctive ini adalah kata kerja yang berupa saran ataupun sebuah nasihat. Next, the subjunctive mood is the verb form used for a hypothetical situation or the express a wish, a demand, or suggestion. Nah, di sini kita akan memberikan example about for a hypothetical situation. Nah, kalimat pertama itu ada if were you, I would live. And ada kalimat if the sun were shining, I would swim. Nah, pada kedua kalimat ini, kata subjunctive yang digunakan yaitu sama, yaitu terdapat kata were. Sehingga pada kalimat pertama menjadi if were you, dan kalimat kedua menjadi if the sun were shining. Kemudian pada next example ini terdapat kita membahas mengenai to express a wish, demand, or suggestion. Nah, pada example to express a wish, demand, or suggestion itu terdapat 3 example, yaitu yang pertama ada kata I wish it were real, yaitu pada kalimat ini menggunakan kata were pada subjunctive-nya. Kemudian kalimat kedua itu terdapat kata the boss demand that he be present. Nah, pada kalimat kedua ini kita menggunakan kalimat subjektif berupa be, not is. Sehingga pada kalimat ini menjadi that he be present, not he is present. Kemudian pada kalimat ketiga yaitu kalimat terakhir, itu terdapat kata did you suggest how were a good. Nah, pada kalimat ini kata subjektif yang digunakan yaitu adalah he were a good, not he was a good. Sehingga kalimat ini menjadi did you suggest he were a good, not he was. Subjunctive formula words. The function of various kinds of subjunctive atau macam-macam macam-macam fungsi berbagai macam dari subjektif. Fungsi yang pertama dari berbagai macam subjektif yang pertama adalah as if or as though, di mana as yang mana fungsi pertama ini menyatakan bahwa menyatakan pernyataan yang tidak benar atau tidak nyata atau not really. Example, Robbie acts as though he were a king, di mana Robbie berlaku seakan-akan dia raja. And Siti ate much as if she had not eaten for a month. Siti makan banyak seakan-akan dia sudah tidak makan sebulan. Dan dari beberapa contoh ini dapat kita simpul bahwa fungsi yang pertama ini benar tidak digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang tidak benar atau tidak nyata. Kemudian lanjut ke fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua ada would rather, if only, and wish. Di mana wish, would rather, and if only ini digunakan untuk mengungkapkan menyatakan sebuah keinginan atau harapan kita. Namun yang perlu diingat bahwa pada
pada kata kerja ini atau verb ini memiliki verb tertentu seperti demand, insist, recommend, suggest, dan beberapa kata sifat atau adjektif seperti essential, important, vital, yang diikuti dengan that plus subjektif atau mandative subjektif yang berfungsi untuk menjelaskan atau menekankan sesuatu yang harus dikerjakan atau directive action. Seperti contoh atau example, people demand that the troops be. Orang-orang menuntut bahwa pasukan harus ditarik atau mundur. And it is important that everyone register. Atau ini sangat penting bahwa setiap orang harus that Mark submit his research paper before the end of the years. Atau Andrew meminta agar Markus menyerahkan makalah penelitiannya sebelum akhir tahun. And example number 2, Alex requests that Franz come to the seminar. Alex meminta Franz datang ke seminar. Itulah contoh dari kata kerja yang saya paparkan ini, yang digunakan untuk menekankan suatu hal yang mendesak atau hal yang penting agar segera orang tersebut segera datang ke tempat kita. Kemudian rumus subjektif atau subjective formula. Yang subjective formula terdapat beberapa penyusun rumus penyusun. Yang pertama ada subject diikuti dengan verb apa saja bisa. Kemudian diikuti dengan kata that, diikuti dengan kata subject yang diikuti dengan subject verb one. Atau ini sangat penting bahwa setiap orang harus mendaftar. Ini contoh dari kata wish, would, rather, and if only yang digunakan untuk sebuah keinginan atau harapan dari seseorang. Dan dapat kita ambil contoh juga. Contoh, I would rather you came another time. Saya lebih suka kamu untuk datang di lain waktu. Dan ini contoh harapan yang kita gunakan biasanya jika kita ingin mengungkapkan sesuatu keinginan kita, berarti kita menggunakan fungsi yang nomor 2 ini atau fungsi dari would rather, if only, and wish. And next, verb in the subjective. Ada beberapa kata kerja pada subjektif seperti advise, demand, prefer, require, ask, insist, prefers, stipulate, commanded, move, recommend, suggest, decree, order, request, and urge. Beberapa kata kerja ini digunakan untuk menyatakan menekankan sesuatu hal yang urgent atau mendesak atau suatu hal yang penting. Seperti contoh atau example, there Andrew asks that Mark submit his research paper before the end of the years. Atau Andrew meminta agar Markus menyerahkan makalah penelitiannya sebelum akhir tahun. And example number 2, Alex requests that Franz come to the seminar.
Alec meminta Franz datang ke seminar. Itulah contoh dari kata kerja yang saya paparkan ini, yang digunakan untuk menekankan suatu hal yang mendesak atau hal yang penting agar segera orang tersebut segera. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi selain dari kata kerja atau verb, kata adjektif juga digunakan dalam subjunctive. So, jenis kata adjektif yang sesuai dengan subjunctive adalah sebagai berikut. Yang pertama ada advance, important, mandatory, necessary, obligatory, propose, recommended, suggest, required, urgent, dan imperative. Dan untuk rumus dari adjective in the subjunctive ini yaitu pertama subjek diikuti dengan to be, lalu diikuti dengan kata adjective sendiri ditambah dengan that, dan kemudian diikuti dengan subject verb in the simple form atau verb one. Jadi untuk contohnya sebagai berikut. It is necessary that he find the book. Jadi kata is di sini yaitu adalah kata to be, dan that diikuti dengan that, dan lalu untuk selanjutnya diikuti dengan verb simple inform atau verb one. Lalu untuk contoh kedua yaitu it was urgent that the sea left at 1. Dan untuk was sendiri yang ingin menggunakan simple past diikuti dengan kata adjective ditambah that. Lalu untuk left it one-nya diikuti dengan kata verb in simple form atau verb one. Okay, so subjunctive is divided into 3 types. 1. Future subjunctive, 2. Present subjunctive, and 3. Past subjunctive. Future subjunctive merupakan pengharapan di masa depan atau masa yang akan datang. Present subjunctive merupakan pengharapan di masa sekarang. Dan yang terakhir, past subjunctive yaitu merupakan pengharapan di masa lalu. Okay, here I will explain about the future subjunctive and this example. What is future subjunctive? Apa sih future subjunctive itu? Future subjunctive ialah this is hope in the future. It means the conclusion or facts from the hope must be simple future tense. Jadi, future subjunctive ialah merupakan pengharapan di masa depan, di mana berarti dia itu mempunyai kesimpulan dan fakta yang berupa dari simple future tense. Dan rumus dari future present tense yaitu adalah 5S plus subject plus word atau could plus verb one. Nah, 5S ini yaitu adalah with, as if, as though, word rather, and if word only. Nah, untuk menandakan bahwa dia itu adalah future subjunctive, biasanya ada kata adverb of time, adalah keterangan waktu, seperti tomorrow, tonight, soon, next week, next month, dan lain-lain. Nah, itu merupakan kata keterangan waktu yang menandakan bahwa itu merupakan kalimat masa depan. Nah, kita contoh saja dari example number 1. I wish I could come to your party tomorrow. Nah, ada kata tomorrow yang berarti dia itu menandakan bahwa dia itu adalah future. Dia itu kan besok. Dia adalah kata pengharapan. Di sini kemudian ada kata wish. Wish di sini adalah mengikuti dari formula, itu adalah formula dari 5S, dan dilanjut pada kalimat could plus kan verb one. Jadi ini adalah contoh dan fakta kesimpulan yang harus berbentuk simple present tense. Maksudnya di sini adalah saya berharap saya bisa datang ke pesta kamu besok. Nah, berarti kenyataannya dia itu tidak bisa datang ke pesta. Jadi ini adalah merupakan kalimat pengharapan masa depan. Faktanya adalah I will not come. Nah, ini merupakan bentuk simple future tense. Nah, fakta future subjunctive harus berbentuk simple future tense. Nah, contoh yang kedua adalah if only I could follow the
tour to Bali next month. Nih, ada kata pengharapan di masa depan, yaitu adalah next month. Bulan selanjutnya, ada kata next month. Lalu faktanya adalah I will not follow. Next, itu merupakan contoh yang kedua. Lalu kita akan beralih pada contoh yang ketiga, yaitu if only she were some with me. Jika saja dia bisa datang dengan saya. Nah, itu merupakan suatu pengharapan. Jadi faktanya adalah she will not come. Itu merupakan ketiga contoh yang bisa kita bahas tentang future subjunctive. Nah, yang perlu kita tekankan bersama-sama di sini bahwa kalimat future subjunctive di sini ketika dia ada kalimat after of time, itu adalah kalimat keterangan waktu. Nah, itu merupakan kalimat yang menandakan bahwa dia merupakan kalimat future subjunctive. Lalu kalau tidak ada kalimat after of time bagaimana sih? Nah, karena kita masih bisa melihat bahwa dia merupakan kalimat future subjunctive ketika dia ada 5s dan diikuti oleh subjek plus were atau could plus verb one. Nah, itulah contoh dari kalimat future subjunctive. Past subjective itu artinya fakta atau kesimpulan. Past subjunctive itu sendiri sama dengan simple past tense. Untuk past subjunctive itu sendiri memiliki bermacam-macam kalimat. Ada wish, as if, or as, talk, will, later, if only. Untuk rumusnya 5 subject plus had adverb of time, yesterday, last week. Oke, langsung aja ke example. Example number 1. She just informed me as talk she had never known me. Yang artinya, dia baru saja lewat di depanku seolah-olah dia tidak pernah mengenalku. Faktanya, she know me, dia mengenalku. Number 2. My mother wished had ironed the clothes last night. Yang artinya, ibuku berharap dia telah menyetrika pakaiannya tadi malam. Faktanya, she did not iron the clothes. Dia tidak menyetrika pakaiannya. Number 3. I wish I had studied harder when I was at school. Yang artinya, saya berharap saya telah belajar lebih keras ketika saya masih di sekolah. Faktanya, saya tidak belajar keras. Past subjunctive. Jika dinyatakan di masa lalu, maka fakta atau kesimpulannya akan berbentuk simple past tense. Nah, ketika kita ingin membedakan mana kalimat past subjunctive dengan kalimat lainnya, terdapat formula atau rumus. Adapun formula atau rumus tersebut yaitu 5s diikuti dengan subject, diikuti dengan had, diikuti dengan been sebagai opsional. 5s is 1 wish, 2 as if, 3 as though, 4 would rather, and 5 if only. Nah, 5 kata tadi yang saya ucapkan kita sebut saja sebagai 5s. Kita masukkan kepada rumus atau formula tadi, yaitu 5s diikuti dengan subject, diikuti dengan had, dan been sebagai opsional. Nah, bisa juga setelah kata had langsung dimasukkan kata kerja verb 3 atau kata been. Kita bisa saja melihat dia menggunakan kalimat past subjunctive dengan melihat kalimat penjelasnya. Otomatis menandai bahwa kalimat ini adalah kalimat past subjunctive. Nah, selain melihat dari adverb or time, kita juga bisa melihat dari kalimat penjelasnya. Adapun adverb or time yaitu terdiri dari yesterday, last week, last month, last year. Example 1, she just visited in front of me as though she had never known me. Nah, kita lihat di kalimat penjelasnya, yaitu she just visited in front of me.
Nah, kalimat ini sudah menyatakan dia itu past. Jadi otomatis kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat ini adalah termasuk kalimat past subjunctive. Atau kita bisa juga menentukan dengan formula atau rumus tadi, yaitu 5S diikuti dengan subject, diikuti dengan had dan been sebagai opsional. As though di sini adalah termasuk kalimat 5S, lalu diikuti dengan subject C, lalu diikuti dengan had. Di sini dia tidak menggunakan been sebagai opsional, dia hanya menggunakan had. Dia baru saja lewat di hadapan saya, seolah-olah tidak mengenali saya. Lalu simple past tense-nya berarti dia mengenali saya. She know me. Kita masuk ke example 2. My mother wished she had ironed the clothes last night. Nah, kita lihat di kalimat penjelasnya yaitu iron the clothes last night. Atau bisa saja kita menggunakan formula atau rumus tadi, yaitu my mother wished she had. Lalu wished ini termasuk kata 5S tadi, yaitu wish, lalu diikuti dengan subject C, lalu diikuti dengan had. Nah, tentu saja kita sudah dapat menentukan bahwa kalimat ini adalah kalimat past subjunctive. Ibu saya berharap dia menyetrika tadi malam. Berarti fakta atau kesimpulannya dia tidak menyetrika. She did not iron the clothes. Oke, example 3. I wish I had studied when I was at school. Nah, langsung saja kita tentukan dengan rumus I wish. Wish di sini termasuk ke dalam kalimat 5S, diikuti dengan subjek I, lalu diikuti dengan had. Nah, tentu saja kalimat ini adalah kalimat past subjunctive. Saya berharap saya belajar dengan keras di saat saya di bangku sekolah. Nah, berarti fakta atau kesimpulannya saya tidak belajar dengan keras. I did not study hard. Baiklah, untuk materi yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini, kami melihat dari referensi yang mungkin akan kami tampilkan di layar. Nah, mungkin teman-teman bisa mengklik link di referensi yang telah kami tampilkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Oke, thank you and see you. Bye.